Ibu, pagi juga Bu, kabar saya baik. Bagaimana dengan Anda? Saya juga baik Ibu, terima kasih. Hari ini kita akan membahas rencana supervisi akademik Ibu mengenai alur tirta. Bagaimana persiapan Ibu sejauh ini? Ya, sejauh ini saya sudah mempersiapkan beberapa strategi, tetapi saya ingin memastikan bahwa saya menggunakan alur tirta dengan benar pada supervisi ini. Baik, mari kita bahas lebih lanjut. Bisa Ibu jelaskan bagaimana Ibu akan menerapkan setiap langkah dalam alur tirta ini? Tentu. Pertama saya akan menetapkan tujuan terlebih dahulu, bagaimana supervisi ini akan berjalan, kemudian memastikan tujuannya secara spesifik, terukur, kemudian dapat dicapai, relevan, sama dan berbatas waktu sesuai dengan apa yang akan saya bahas nanti. Bagus Ibu, bagaimana Ibu akan mengidentifikasi tujuan tersebut? Pertama tentunya saya akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada peserta didik, apa yang ingin mereka capai dalam jangka pendek, dan kemudian mendiskusikan tentang apa kelebihan dan kekuatan mereka yang perlu mereka kembangkan lagi. Baik, langkah berikutnya adalah identifikasi. Bagaimana Ibu akan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang mungkin murid Ibu hadapi nanti? Rencananya untuk identifikasi, pertama kali mungkin saya akan meminta mereka berbagi pengalaman tentang apa yang kita bahas pada materi hari ini. Kemudian kami akan bersama-sama menganalisis kira-kira faktor apa yang bisa menghambat tujuan yang akan mereka kembangkan. Itu strategi yang bagus. Setelah mengidentifikasi, kita masuk ke rencana. Bagaimana Ibu akan membantu siswa Ibu merencanakan langkah-langkah tersebut? Biasanya yang akan saya lakukan itu adalah memandu mereka untuk membuat rencana yang jelas dan terstruktur, sesuai kemudian bagaimana langkah-langkahnya secara spesifik yang harus mereka ambil, kemudian sumber daya apa yang mereka perlukan, dan tenggat waktu untuk setiap langkah yang mereka kerjakan. Bagus, setelah merencanakan, langkah berikutnya adalah tindakan. Bagaimana Ibu akan memastikan siswa Ibu melaksanakan rencana ini? Kemungkinan saya akan mendorong mereka untuk mulai melaksanakan rencana yang mereka akan lakukan, kemudian sudah pasti memberikan dukungan dan umpan balik yang secara teratur, sehingga saya dapat membantu mereka berjalan sesuai dengan alur yang mereka inginkan atau yang mereka ingin kembangkan. Itu penting ya Bu. Terakhir, bagian akuntabilitas. Bagaimana Ibu akan memastikan bahwa mereka ini bertanggung jawab atas kemajuan diri mereka? Ada kemungkinan langkah berikutnya ya saya akan mengatur secara berkala pertemuannya, kemudian meninjau kegiatan mereka, lalu memberikan umpan balik dan melakukan penyelesaian sesuai dengan rencana yang mereka perlukan. Dan selain itu saya akan mendorong mereka untuk merefleksikan pencapaian dan tantangan yang mereka akan hadapi. Sangat baik, sepertinya Ibu sudah mempersiapkan semuanya dengan matang ya Bu. Apakah ada aspek tertentu yang Ibu khawatirkan atau Ibu ingin dapat masukan lebih lanjut? Yang saya khawatirkan itu seperti biasa kalau murid-murid bagaimana cara kita untuk memotivasi mereka, motivasi mereka dalam mengerjakan sesuatu, apakah bisa berjalan dengan baik, dan itu yang harus saya jaga untuk tercapainya semua perencanaan yang telah dibuat. Tentu penting untuk terus memberikan dorongan positif dan mengakui pencapaian kecil mereka ya Bu ya. Sangat baik, sepertinya Ibu sudah mempersiapkan ini secara matang-matang ya Bu. Apakah ada aspek tertentu yang Ibu khawatirkan atau Ibu ingin dapatkan masukan lebih lanjut? Yang saya khawatirkan dari peserta didik itu adalah bagaimana cara memotivasi mereka selama proses ini terjadi, kemudian apa yang akan mereka kerjakan, kemudian kira-kira Bu, apakah ada tips yang Ibu akan berikan kepada saya agar proses saya pembelajaran dengan murid-murid ini bisa berlangsung dengan baik Bu? Tentu Bu, penting untuk terus memberikan dorongan positif dan mengakui pencapaian kecil dari murid-murid Ibu. Selain itu, cobalah untuk memahami apa yang memotivasi setiap
peserta didik ibu secara individu, dan gunakan itu untuk mendorong peserta didik ibu ini bisa lebih jauh lagi. Terima kasih, itu sepertinya saran yang cukup bagus Bu, terima kasih. Sama-sama Ibu, saya akan memperhatikan bagaimana Ibu menerapkan alur tirta selama observasi dan memberikan umpan balik setelahnya. Saya yakin Ibu akan melakukannya dengan baik. Terima kasih banyak atas dukungannya, saya merasa lebih siap saat ini. Semoga sukses dengan supervisi akademiknya, dan saya akan mendukung Ibu sepanjang proses ini ya Bu. Jika ada hal lain yang ingin didiskusikan, jangan ragu untuk menghubungi saya kembali. Baik, terima kasih ya Bu atas kesempatan yang telah diberikan. Ya, Assalamualaikum Bu Eni, kita ketemu lagi hari ini. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik, Ibu, saya dengar Ibu ada yang mau didiskusikan atau disampaikan hari ini. Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dan diskusikan dengan Ibu. Ya, mungkin waktu kita nggak banyak ya Bu, ya sekitar 15 sampai 20 menit. Saya rasa cukup untuk berdiskusi hari ini. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan? Jadi begini Bu, saya ingin menyampaikan tentang saya ingin membahas tentang ini modul ajar yang saya gunakan. Saya merasa ada beberapa bagian yang perlu disesuaikan. Apa saja menurut Ibu yang perlu diperbaiki? Begini Bu, saya pikir bagian eksplanasi materi perlu lebih rinci, dan ada beberapa aktivitas yang mungkin perlu disesuaikan agar lebih menarik bagi siswa. Dari percakapan kita hari ini, apa saja yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan hari ini, saya ingin ada penyesuaian dari beberapa modul ajar yang agar bisa lebih menarik nantinya. Ya, jadi Ibu ingin ada perubahan dari modul ajar Ibu. Jadi kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat dan ingin Ibu dapatkan? Saya ingin nanti perubahan itu misalnya menyusun ulang bagian-bagian eksplanasi dan menambahkan variasi serta aktivitas yang ada. Selain itu mungkin juga perlunya pertimbangan dari penambahan materi ya Bu, referensi tambahan untuk mendukung pemahaman siswa. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi seperti variasi metode atau model referensi, kira-kira model referensi seperti apa yang ingin Ibu tambahkan? Saya ingin mempertimbangkan penggunaan teknologi Bu dalam penyampaian materi untuk membuat pembelajaran yang menarik dan efektif. Misalnya penggunaan presentasi, multimedia, platform daring, atau aplikasi pembelajaran yang lain. Bagaimana agar perubahan pembelajaran yang bervariatif yang Ibu inginkan tersebut bisa terjadi? Saya akan menentukan tujuan pembelajaran, dan mengidentifikasi di mana teknologi dapat membantu dalam mencapai tujuan tersebut. Kira-kira usaha apa yang bisa Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Misalnya gini Bu, dapat memvisualisasikan konsep-konsep yang kompleks, kemudian meningkatkan interaksi kita terhadap siswa, atau memfasilitasi akses ke sumber daya tambahan. Kira-kira selain itu apakah ada strategi lain yang ingin Ibu lakukan untuk mengaplikasikan hal tersebut? Saya nanti mencoba untuk berkonsultasi dengan kepala sekolah, beberapa teman sejawat yang sudah memiliki kompetensi mengenai perencanaan. Berarti Ibu sudah merencanakan pembelajaran ya mengenai pembuatan presentasi agar jadi lebih menarik? Sudah Bu, ada perencanaan untuk melakukan perubahan dengan langsung menggunakan perencanaan yang akan saya lakukan. Oke, jadi Ibu ingin melakukan perubahan secara langsung. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan tersebut? Insya Allah secepatnya sih Bu, kira-kira ya minggu depan lah. Insya Allah saya mencoba untuk
melakukan kolaborasi dengan guru-guru, dengan teman sejawat saya yang telah melakukan kegiatan tersebut. Bagus sekali ya Bu ya, perencanaan Ibu. Jadi dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan gambaran bahwa bagaimana cara melakukan perubahan terhadap modul ajar saya dengan menggunakan berbagai metode yang lebih menarik. Alhamdulillah Ibu sudah merencanakan perubahan pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya. Nanti saya tunggu kabarnya Bu setelah melakukan perubahan modul ajar tersebut. Jadi saya tidak sabar dan ingin mendengar lagi hasil yang Ibu dapatkan atau hasil yang Ibu sudah lakukan. Semoga rencana Ibu berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Amin. Makasih ya Bu. Baik Bu, terima kasih banyak. Ibu mau mendengarkan, meluangkan waktunya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan itu bermanfaat, bisa menjadi perubahan dalam pola pengajaran saya dan di modul ajar saya. Sama-sama Ibu, mungkin lain kali jika ada waktu atau ingin sesuatu yang ingin didiskusikan dengan saya, semoga lain waktu kita memiliki kesempatan yang sama ya Bu ya untuk berdiskusi. Baik Bu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Bagaimana hasil observasi terhadap Ibu Eni mengenai modul ajar yang telah Ibu Eni lakukan? Waalaikumsalam Bu, terima kasih. Selamat pagi juga Ibu Nur. Kemarin observasinya berjalan lancar. Saya juga sudah menyiapkan beberapa catatan yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Bagus. Apa yang menjadi sorotan utama dari observasi tersebut? Berdasarkan catatan yang saya dapat ini, saya melihat bahwa Bu Eni itu sangat terampil dalam menjelaskan konsep-konsep sulit dengan cara yang mudah dimengerti oleh siswa. Namun ada beberapa area di mana yang saya pikir dia bisa lebih mengintegrasikan teknik-teknik dari teknik aktif ya, partisipasi siswa. Memang begitu Ibu, integrasi teknik-teknik itu bisa memberikan variasi dan mempertahankan keterlibatan siswa. Apa saran konkret yang akan Ibu berikan kepada Ibu Eni? Saya pikir mungkin ya Ibu Eni itu bisa mencoba lebih banyak teknik. Jadi seperti diskusi kelompok kecil atau proyek kolaborasi untuk menstimulasi pemikiran kritis dan interaksi antar siswa. Itu adalah saran yang bagus Ibu. Bagaimana rencana Ibu untuk memberikan umpan balik kepada Ibu Eni? Rencana saya ini sepertinya saya berencana untuk mengadakan pertemuan singkat dengan Ibu Eni, berbagi pengamatan saya yang sudah saya lakukan pada saat observasi berlangsung. Kemudian kami akan bersama-sama menemukan cara bagaimana mengimplementasikan beberapa perubahan ini nanti di kedepannya. Itu sepertinya pendekatan yang baik ya Bu. Mari kita pastikan untuk memberikan fokus pada pengembangan keterampilan yang positif yang telah Ibu Eni tunjukkan, sambil juga memberikan arahan pada area yang bisa diperbaiki nanti. Saya setuju sekali dengan pendapat Ibu. Saya akan segera mengatur pertemuan kepada Ibu Eni dan melakukan proses perbaikan. Ya, terima kasih Ibu atas upaya dan dedikasi Ibu dalam membantu Ibu Eni untuk berkembang. Saya yakin kerjasama kita ini akan memberikan dampak yang jauh lebih positif. Terima kasih Bu Nur atas bimbingan dan dukungannya. Baiklah, mari kita tetap berhubungan baik untuk melihat perkembangan dari rencana tindak lanjut ini ya Bu. Oh iya baik, tentu saja Bu, sampai jumpa nanti ya Bu ya. Terima kasih. Saya ingin membahas rencana observasi kita mengenai media interaktif oleh Koji ya. Saya akan mendiskusikan tentang rumput penilaian kita hari ini ya. Saya amati dan nilai sesuai dengan penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu nanti memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Koji. Bagaimana nanti Koji tersebut juga merespon dan menanggapi
nanti pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching ya, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching. Lalu apa saja yang nanti Ibu fokuskan dalam observasi ini? Baik, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah tentang kompetensi apa yang nanti Ibu kembangkan dalam coaching. Baik Ibu, selamat pagi. Terima kasih sudah mengatur pertemuan ini. Yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin atau yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang di dalam observasi? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu di dalam proses coaching kali ini. Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dari mengatasi masalahnya. Dan saya juga ingin fokus pada bagaimana coaching mengintegrasikan berbagai jenis media interaktif ke dalam pembelajaran dan bagaimana itu mempengaruhi keterlibatan serta pemahaman siswa. Baik, itu bagus sekali ya Bu. Saya akan selalu mendukung Ibu dalam persiapan ini dan memastikan nanti coach merasa nyaman dalam prosesnya. Apakah ada yang ingin nanti Ibu tambahkan? Tidak ada tambahan dari saya saat ini Ibu. Terima kasih atas dukungannya dan saya siap untuk melakukan observasi ini. Oke, baik. Terima kasih. Mari kita pastikan semuanya siap dan semoga nanti observasi ini berjalan dengan baik. Demikian pula ya Bu, pertanyaan para observasi kali ini silahkan Ibu nanti melakukan coaching terhadap coach. Baik Ibu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Bagaimana dengan kabar Ibu? Saya juga baik Bapak, terima kasih. Hari ini saya ingin kita fokus pada topik media pembelajaran interaktif ya Bapak. Ya. Apa pendapat Bapak tentang penggunaan media pembelajaran interaktif? Menurut saya media pembelajaran interaktif sangat efektif. Mereka dapat membuat siswa lebih tertarik dan terlibat dalam proses belajar. Saya melihat peningkatan partisipasi dan pemahaman ketika saya menggunakan alat-alat ini. Itu sangat bagus Bapak untuk didengar. Bisa Bapak ceritakan lebih lanjut tentang jenis media pembelajaran interaktif yang telah Bapak gunakan? Oke, tentu saya menggunakan video animasi, simulasi, dan aplikasi kuis interaktif. Video animasi membantu saya menjelaskan konsep yang kompleks dengan cara yang lebih mudah dipahami. Kemudian simulasi memungkinkan siswa untuk bereksperimen dengan konsep dalam lingkungan yang aman. Aplikasi kuis membantu menguji pemahaman mereka secara langsung. Sangat menarik ya Bapak ya. Nah, bagaimana reaksi siswa Bapak terhadap media-media pembelajaran interaktif ini? Mereka sangat antusias. Banyak siswa yang biasanya pasif menjadi lebih aktif saat menggunakan media ini. Mereka tampak lebih bersemangat dan lebih mudah memahami materi. Luar biasa Bapak. Apakah Bapak menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan media pembelajaran interaktif ini? Ada beberapa tantangan, salah satunya adalah keterbatasan akses teknologi bagi sebagian siswa. Tidak semua siswa memiliki perangkat yang memadai atau koneksi internet yang stabil. Selain itu, beberapa siswa membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan media baru ini. Memang Bapak, tantangan-tantangan tersebut cukup umum. Bagaimana Bapak mengatasinya?
Saya mencoba mencari solusi dengan menyediakan materi dalam berbagai format yang bisa diakses secara offline. Saya juga memberi tutorial dan dukungan tambahan bagi siswa yang membutuhkan. Selain itu, saya mengupayakan bekerja sama dengan sekolah untuk meningkatkan akses teknologi bagi siswa. Itu adalah pendekatan yang baik, Bapak. Bagaimana dengan evaluasi? Bagaimana Bapak mengevaluasi efektivitas media pembelajaran interaktif ini? Saya menggunakan berbagai metode evaluasi seperti kuis online, proyek kelompok, dan umpan balik langsung dari siswa. Saya juga membandingkan hasil belajar sebelum dan sesudah penggunaan media interaktif. Oke, bagus sekali, Bapak. Terakhir, apa rencana Bapak ke depan terkait penggunaan media pembelajaran interaktif ini? Saya berencana untuk terus mengeksplorasi dan mengadopsi teknologi baru yang dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa. Saya juga ingin lebih fokus pada pengembangan keterampilan digital siswa sehingga mereka dapat lebih mudah dan mandiri dalam menggunakan media pembelajaran interaktif. Oke, itu rencana yang sangat bagus dan baik ya Pak ya. Saya senang mendengar antusiasme dan komitmen Bapak. Semoga sukses dengan implementasinya. Jika ada yang bisa saya bantu lebih lanjut, jangan ragu ya Pak untuk menghubungi saya kembali. Oke, terima kasih Bu. Saya sangat mengapresiasi dukungan itu terhadap saya atas pekerjaan yang telah saya laksanakan. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin sekian bincang-bincang kita tuh Pak. Semoga sukses ke depannya, tetap semangat ya Pak. Oke, terima kasih Bu. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, terima kasih telah meluangkan waktu untuk bertemu hari ini. Saya ingin mendiskusikan tentang hasil observasi yang sudah kita lakukan tentang penggunaan media pembelajaran interaktif oleh coach. Selamat siang Bu. Tentu saya juga senang bisa berbicara mengenai hal ini. Apa pendapat Ibu tentang pengamatan kita pada hari ini? Saya melihat bahwa coach itu sangat antusias dalam menggunakan media pembelajaran interaktif. Saya melihat bahwa coach itu sangat antusias dalam penggunaan media interaktif. Ini adalah langkah positif yang bisa meningkatkan keterlibatan siswa. Bagaimana menurut Ibu tentang coach itu yang saya melihat coach itu sangat antusias Bu dalam penggunaan media pembelajaran interaktif. Ini adalah langkah positif yang bisa menimbulkan. Ini adalah langkah positif yang bisa meningkatkan keterlibatan siswa. Kemudian bagaimana menurut Ibu tentang cara coach mengimplementasikan media ini? Saya setuju Bu. Coach telah menggunakan berbagai jenis media seperti video, animasi, simulasi, dan aplikasi kuis interaktif yang sangat efektif dalam menjelaskan konsep-konsep yang kompleks dan menjaga keterlibatan siswa agar tetap aktif Bu. Oke, benar. Saya juga memperhatikan bahwa siswa itu nampaknya lebih aktif dan berpartisipasi dalam kelas. Namun ada beberapa tantangan yang dihadapi coach, seperti keterbatasan akses teknologi. Apa yang langkah Ibu lakukan atau Ibu ambil untuk mengatasi masalah ini? Coach telah mencoba mengatasi tantangan ini dengan menyediakan materi dalam format yang bisa diakses secara offline Ibu, dan memberikan dukungan tambahan bagi siswa yang membutuhkan. Coach juga mengupayakan kerjasama dengan sekolah untuk meningkatkan akses teknologi yang begitu minim dari orang siswa. Itu langkah yang baik sebenarnya. Bagaimana Bu Nur itu menilai efektivitas pendekatan ini? Apakah ada peningkatan signifikan dalam hasil belajar siswa? Dari yang saya amati, ada peningkatan dalam hasil belajar siswa Ibu. Coach menggunakan berbagai metode evaluasi seperti kuis online, proyek kelompok untuk mengukur pemahaman siswa. Hasilnya menunjukkan peningkatan
ada area yang menurut Bu Nur itu masih perlu ditingkatkan? Mungkin Koce bisa lebih fokus pada pengembangan keterampilan didikan siswa Ibu secara keseluruhan. Ini akan membantu para peserta didik itu lebih mandiri dalam menggunakan media pembelajaran interaktif. Selain itu, lebih banyak mengikuti pelatihan bagi Koce dalam penggunaan teknologi. Ini juga bisa bermanfaat dalam metode pembelajaran yang dia gunakan lagi kembali. Baik, itu yang harus ya, sangat baik. Saya setuju bahwa pengembangan keterampilan didikan siswa itu dan pelatihan tambahan dari Koce itu sangat penting. Apakah ada dukungan tambahan yang bisa kita berikan untuk mencapai tujuan? Saya tuh ada Ibu, mungkin kita bisa menggunakan workshop rutin atau in-house training untuk Koce tentang teknologi pendidikan terbaru dan cara mengintegrasikannya dalam pembelajaran di kelas ini. Juga bisa memberikan akses ke sumber daya digital yang lebih luas agar bisa membantu proses belajar mengajar dalam kelas. Baik, saya akan mencatat hal ini ya Bu. Mari kita buat rencana untuk workshop. Kemudian pastikan nanti Koce mendapatkan sumber daya yang mereka butuhkan. Terima kasih atas pengamatan dan saran Ibu. Apakah ada hal yang lain yang Ibu ingin tambah? Tidak ada Ibu tambahan dari saya untuk saat ini. Terima kasih banyak Ibu atas dukungan dan kerjasamanya. Baik, sama-sama Ibu. Terima kasih kembali. Mari kita terus bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik Ibu, terima kasih banyak. Kita melakukan coaching Bu, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih ke Ibu ya. Pertama, saya ingin diskusi dengan Ibu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Kemudian baik Bu ya, hari ini kita coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah itu sudah sesuai dengan alur tirtanya atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, terus bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi dari pertanyaan coachnya. Jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Yang ingin saya tanyakan hari ini, yang pertama adalah kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan pada coaching kali ini? Pak, baik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu present, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, terus yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik ini saat diobservasi apa ini? Yang ingin saya kembangkan secara kompetensi spesifiknya, yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian yang terakhir Bu ya, indikator bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah. Oke, demikian dulu ya Bu ya kegiatan kita hari ini sebagai kegiatan observasi. Silahkan Ibu melakukan coaching ya terhadap coachingnya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama Bu.
Eh, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Bu Dahlia? Alhamdulillah sampai saat ini saya dalam keadaan sehat walafiat Bu. Baik Ibu, saya dengar Ibu itu ada yang mau didiskusikan tadi setelah observasi kita. Oh betul sekali Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dan diskusikan dengan Ibu. Mungkin waktu kita nggak terlalu panjang ya Bu Dahlia, 15 sampai 20 menit lah cukup ya kita ngobrol-ngobrol. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan? Jadi begini Bu, saya ingin menyampaikan tentang rekan-rekan di sekolah saya, yaitu tentang model pembelajaran. Saya memperhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan dalam menyampaikan materi dengan menggunakan ya itu saja metode konvensional, kemudian hanya menggunakan metode ceramah selama pembelajaran berlangsung sehingga pembelajarannya pulang bervariatif. Jadi permasalahan dari Bu Dahlia itu tentang guru-guru yang tidak mau berubah ya Bu, dari menyampaikan materi selalu menggunakan metode-metode ceramah hingga pembelajarannya jadi tidak bervariatif. Betul, iya Bu. Jadi ada beberapa rekan guru yang masih mengandalkan ceramah itu sebagai metode utama. Mereka merasa bahwa itu paling efisien dalam menyampaikan materi kepada anak-anak. Dan padahal sampai sekarang kan kita tahu ya Bu ya, banyak sekali beberapa teknologi yang sudah canggih sesuai dengan perkembangan zaman sehingga bisa menjadi lebih baik lagi dalam melakukan pembelajaran. Dari percakapan hari ini apa sih yang Ibu Dahlia ingin dapatkan? Dari percakapan hari ini yang saya ingin dapatkan adalah adanya perubahan dari teman-teman yang ada di sekolah dalam sistem dan metode pengajarannya. Jadi Ibu ingin ada perubahan. Kira-kira apa nih perubahan yang Ibu Dahlia ingin lihat dan Ibu dapatkan? Saya ingin itu guru-guru itu memiliki perubahan dalam menyampaikan metodenya Bu. Jadi misalnya melakukan pembelajaran dengan berbagai media pembelajaran yang bervariatif. Misalnya menggunakan aplikasi kan banyak sekali tuh aplikasi Bu, ada Quizizz, ada Padlet, ada Kahoot, banyaklah aplikasi-aplikasi yang bagus yang bisa digunakan oleh guru-guru tersebut. Jadi pembelajaran di kelas itu lebih bervariatif aja sih menurut saya, seperti itu sih Bu. Oke. Dari yang Ibu sampaikan tadi seperti variasi metode, model pembelajaran, media, itu bisa dikatakan sebagai kondisi ideal ya. Nah, itu kalau kita kondisi ideal itu kan 10 nih Bu, levelnya level 10. Kira-kira di sekolah Ibu Dahlia ini sekarang ini berada di level berapa? Kalau saya hitung-hitung sih yang selama ini terjadi itu sepertinya level 5 Bu. Jadi kenapa saya bilang level 5? Karena di sekolah itu masih banyak guru-guru senior yang masih sampai sekarang masih tidak mau maju ke atas, jadi levelnya lebih tinggi lagi. Anggap aja tuh kayaknya agak sulit seperti itu Bu. Oke, di level 5. Di level 5 Bu. Melihat kondisi sekarang ini juga, kira-kira di level berapa bisa Ibu tingkatkan agar adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif di sekolah? Jadi kalau pembelajaran itu kan nggak harus serta-merta langsung terjadi ya Bu, paling enggak ya level 7 dulu. Kemudian ya kalau misalnya agak guru-guru merasa kesulitan ya mungkin di posisi 7 deh gitu ya, karena mungkin banyak guru-guru senior yang masih merasa kesulitan menggunakan teknologi canggih tersebut. Baik Ibu, dari level 5 ke 7 itu kira-kira usaha apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Kalau dari saya sih sebenarnya saya sudah ada pemikiran yang rencana atau tindakan yang akan saya lakukan ke depannya. Mungkin semacam mentoring atau semacam bimbingan lah ya kepada para guru senior itu agar mereka bisa mengaplikasikan mengaplikasikan metode yang lebih bervariatif itu, atau saya melakukan pendampingan individu atau face to face kepada beberapa guru. Oke.
mentoring ya Bu. Ya, mentoring. Nanti apa namanya Ibu mentoring dengan cara pendampingan. Kemudian kira-kira selain itu ada tidak strategi lain yang akan Ibu lakukan, mungkin bisa membuat guru itu lebih nyaman selain mentoring? Mungkin awalnya saya akan mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada kepala sekolah atau wakakurikulum lah ya, bagaimana caranya membuat suatu perubahan atau suatu perubahan atau dengan cara pelatihan atau workshop. Dan tujuannya sih cukup baik ya. Saya pikir untuk meningkatkan kompetensi guru dalam media pembelajaran dan bagaimana sih cara menggunakan media yang interaktif dan lebih bervariatif. Berarti Ibu sudah merencanakan nih, merancang mentoring, pendampingan, juga pelatihan, workshop. Dari ketiganya itu kira-kira Ibu lebih nyaman dan bisa lebih cepat terrealisasi itu yang mana? Sepertinya dari beberapa yang sudah saya rencanakan, itu yang bagus adalah mentoring. Karena kalau saya melakukan pelatihan atau workshop itu perlu adanya persiapan yang matang, lalu juga biaya, juga waktu yang tidak sebentar, kemudian bagaimana cara mencari narasumber yang kompeten. Jadi yang untuk saat ini itu lebih nyaman di mentoring aja. Baik Ibu. Kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu memerlukan apa atau bantuan siapa? Yang paling nyaman untuk meminta bantuan itu biasanya pada beberapa rekan guru di sekolah ini yang memiliki kemampuan atau ahli lah di bidang IT. IT yang mereka tahu sendiri bagaimana cara menggunakan pembelajaran yang bervariatif tersebut. Misalnya ada di sekolah saya nanti tuh ada yang namanya Ibu Helmi sama Pak Yusuf. Oke Bu, oke. Jadi Ibu ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu, dengan rekan sejawat. Kira-kira nih kapan Ibu merealisasikan? Insya Allah secepatnya. Kira-kira minggu depan Bu. Insya Allah saya akan mengkoordinasikan dulu dan berkoordinasi dengan teman-teman sejawat di sekolah dan mencoba melakukan kegiatan mentoring. Baik Ibu, oke, bagus sekali ya Bu. Dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini yang saya dapatkan adalah gambaran bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara melakukan kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan rekan sejawat di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Baik Ibu, alhamdulillah Ibu ya sudah merencanakan menciptakan perubahan pembelajaran yang bervariatif ya. Oke, nanti saya tunggu kabarnya ya Bu. Setelah melakukan mentoring saya itu sudah nggak sabar apa sih hasilnya. Kemudian mendengar cerita-cerita Ibu nantinya seperti apa. Mungkin percakapan kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Ibu seperti mentoring, berkolaborasi dengan teman sejawat Ibu dapat berjalan dengan lancar dan baik. Baik Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini nantinya dapat bermanfaat dan terjadi perubahan di sekolah saya. Baik, sama-sama Bu. Mungkin lain kali jika ada yang ingin didiskusikan langsung hubungi saya ya Bu. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam Pak, selamat siang. Terima kasih Bu ya telah meluangkan waktu bertemu hari ini. Saya ingin mendiskusikan hasil observasi kita tentang rekan sejawat yang masih banyak menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran. Saya juga senang bisa bicara mengenai hal ini, bisa berpendapat, bisa berdiskusi dengan Bapak tentang pengamatan Bapak tadi. Oke. Saya tadi melihat bahwa Coach sangat antusias menggunakan media pembelajaran interaktif. Ini sebuah langkah positif yang bisa meningkatkan keterlibatan siswa. Bagaimana menurut Ibu tentang cara Coach mengimplementasikan metode ini di kelas?
Saya setuju. Koci tadi telah menggunakan berbagai media yang sangat efektif ya Pak dalam menjelaskan pembelajaran, dan siswanya juga antusias serta aktif tadi Pak. Oke, benar Bu. Saya tadi juga memperhatikan bahwa siswa lebih aktif dan partisipatif. Namun ada beberapa tantangan yang dihadapi Koci, seperti keterbatasan pengetahuan tentang teknologi. Dan menurut Ibu, langkah apa yang bisa diambil untuk mengatasi masalah ini? Koci tadi kan telah mencoba mengatasi tantangannya dengan menyediakan materi dalam format yang bisa diakses secara offline ya Pak, dalam bentuk PPT, dan kemudian memberikan dukungan tambahan juga kepada siswa yang membutuhkan. Tadi juga Koci terus berupaya untuk bekerja sama dengan saya, dengan pihak sekolah untuk meningkatkan akses teknologi supaya bisa Koci tadi gunakan. Ini adalah langkah yang baik Bu ya. Bagaimana Ibu menilai efektivitas pendekatan ini? Apa ada peningkatan yang signifikan dalam hasil pengetahuan Koci tentang penggunaan metode pembelajaran berbasis teknologi? Dari yang saya amati itu ada peningkatan motivasi Pak dari Pak Ibu untuk terus berubah dalam memvariasikan metode pembelajarannya yang tadi namanya ceramah. Akhirnya Koci bisa melakukan hal-hal yang lain, metode-metode yang lebih bervariatif. Koci juga menggunakan aplikasi yang ada dalam pembelajaran sehingga tadi hasilnya menunjukkan peningkatan motivasi siswa untuk belajar. Sangat bagus Bu ya. Apakah ada hal yang masih perlu ditingkatkan menurut Ibu? Mungkin ini Pak, Koci bisa lebih fokus ya Pak dalam mengembangkan keterampilannya, terutama keterampilan digital. Ini akan membantu mereka untuk lebih mandiri dalam menggunakan media pembelajaran yang bervariatif Pak. Selain itu, saya rasa juga lebih banyak pelatihan-pelatihan bagi Koci ataupun rekan-rekan guru lain dalam penggunaan teknologi juga bisa itu bermanfaat buat Koci itu sendiri juga rekan-rekan guru yang lain. Oke, ini ide yang baik Bu. Saya setuju dengan pengembangan keterampilan digital para guru dan pelatihan tambahan bagi Koci, sangat penting. Adakah dukungan tambahan yang kita bisa berikan untuk mencapai tujuan ini? Mungkin ini yang saya perlu dukungannya Pak ya. Contohnya workshop, mengadakan workshop di sekolah secara rutin, kemudian teman-teman itu mengaktifkan kombelnya Pak, komunitas belajar, supaya nanti rekan-rekan dan Koci itu bisa lebih pada teknologi Pak, lebih mengetahui tentang teknologi pendidikan yang terbaru, kemudian cara mengintegrasikannya dalam pembelajaran, juga bisa memberikan akses ke sumber daya digital yang lebih luas, bisa terbantulah dengan itu. Oke, baik, saya akan catat ini Bu ya untuk perencanaan ke depan tentang workshop, dan pastikan Koci mendapatkan sumber daya yang mereka butuhkan. Terima kasih atas pengamatan dan saran Ibu. Mungkin ada hal lain Bu yang bisa Ibu tambahkan? Saya rasa tidak ada tambahan dari saya saat ini Pak. Terima kasih atas dukungan Bapak dan kerjasama. Oke, sama-sama Bu ya, terima kasih kembali. Mari kita terus kerjasama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Baik Pak, terima kasih.